Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumaro, peserta PKDP 2025 PTP UIN Raden Mas Said, Surakarta, akan mempresentasikan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita di ruangan yang indah. Alhamdulillah, namun terasa agak panas karena kipasnya mati ya. AC-nya mati. Qadarullah, Ibu juga mungkin tidak bisa menayangkan PPT untuk hari ini. Ibu hanya bisa menyampaikan saja karena keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke perkenalan dulu ya. Karena ini pertama kalinya Ibu masuk di ruangan ini, maka Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Zumara SHI MEI. Ibu lulusan dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, itu cukup ya untuk perkenalan atas nama Ibu? Cukup. Oke, sekarang berkenalan dulu dari versi kalian. Nih. Coba dimulai dari sebelah sana. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yunasita Sapira dari Karawang. Dari Karawang. SMA-nya di mana? SMA di Buat. Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amira dari Cikampek. SMA di Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Rahayu, asal dari Combreng, asal sekolah di Polres Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Saputra dari Bekasi, asal sekolah SMA Darussalam. Nama saya Suhendri dari Pusaka Negara, asal SMA Pondok Pesantren Darussalam Kunir. Oke, terima kasih. Nah, untuk mahasiswa di ruangan ini, di kelas ini, apakah ada yang lulusan selain dari Darussalam? Dari SMK Salam Jatibarang. SMK Jatibarang, Indramayu. Oke, selain siapa masnya namanya? Raffi. Selain Raffi? Siapa? SMA Pagelaran. Namanya? Siska. Cica. Sudah ada lagi? Siapa? Dari Hasan Jupri Bawean. Kita tetanggaan. Oke teman-teman, cukup untuk perkenalannya ya. Kita sepakati bersama ya teman-teman. Kita membuat kontrak belajar. Jadi Ibu akan memperhitungkan kehadiran kalian. Pertama kehadiran kalian minimal tidak boleh kurang dari 75%. Selanjutnya penugasan harus tuntas, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur, diskusi harus aktif dalam diskusi, hasil karya, UTS dan UAS juga harus lengkap. Jika ada penugasan lainnya juga nanti akan Ibu sampaikan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep dasar dan tujuan ekonomi moneter Islam secara logis dan sistematis,
melalui diskusi kelas dan bacaan terstruktur dengan tingkat penguasaan minimal 70%. Mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan sistem ekonomi moneter Islam dan ekonomi moneter konvensional secara kritis berdasarkan studi pustaka dan artikel ilmiah. Selanjutnya, diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi ekonomi moneter Islam, kemudian instrumen moneter, kebijakan moneter Islam, ya, perbedaannya juga antara konvensional dan syariah. Itu yang menjadi capaian mata kuliah dari ekonomi moneter Islam. Sebagai permulaan dan untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian terhadap mata kuliah ekonomi moneter Islam ini, Ibu akan memberikan pretest. Nah, pretestnya ini Ibu akan kirim di grup WA. Silahkan kalian cek. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ruang lingkup ekonomi moneter yang akan kita pelajari satu semester ini. Pertama, kita akan membahas tentang peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Jadi seberapa penting dan seberapa urgen uang ini efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita akan mengetahui. Kemudian, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Kita akan mengetahui juga bagaimana sistem moneter mempengaruhi jumlah uang dan kredit yang ada di masyarakat. Yang ketiga, struktur dan fungsi dari bank sentral. Apa sih sebenarnya fungsi bank sentral ini terhadap perekonomian suatu negara? Seberapa penting fungsi bank sentral dalam mengendalikan perekonomian? Selanjutnya adalah pengaruh jumlah uang terhadap kegiatan ekonomi. Nah, ini juga kita akan mempelajarinya ya. Berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau bahkan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Berapa idealnya dan berapa yang pas untuk beredar. Nah, ini juga akan dibahas di dalam mata kuliah ekonomi moneter. Yang kelima adalah pembayaran serta sistem moneter internasional. Nah, bagaimana hubungan antara sistem pembayaran internasional dengan ekonomi moneter yang ada di Indonesia? Itu juga akan kita pelajari dan kita akan bahas bersama. Nah, teman-teman, kita lanjut dulu. Karena Ibu hanya menyampaikan kisi-kisinya. Selanjutnya adalah konsep dasar ekonomi Islam. Konsep ekonomi moneter konvensional adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Tetapi untuk konsep ekonomi syariah tidak menggunakan suku bunga,
justru menghindari bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya dalam ekonomi syariah bunga dianggap sama dengan sistem riba. Ini kata kuncinya ya ketika kita belajar apa sih yang membedakan antara ekonomi moneter Islam dan konvensional. Kata kuncinya adalah dalam penggunaan bunga. Ya, ekonomi berbasis bunga dan ekonomi berbasis non bunga. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lengkap lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Nah, ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang uang, sistem keuangan, dan bagaimana kebijakan moneter itu mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Pengaruh riba terhadap perekonomian, konsep uang, dan inflasi. Secara jelasnya kita akan melihat kepada PPT berikut, ruang lingkup ekonomi moneter. Pertama, kita pahami dulu apa itu ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Singkatnya, ekonomi moneter berbicara mengenai uang, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, hingga kebijakan moneter dan persoalan krisis keuangan. Ya, teman-teman bisa perhatikan dan bisa lihat di layar. Nah, oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang mau bertanya? Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi moneter? Ntar dulu, namanya siapa? Naila, Oke, Naila. Silakan ajukan pertanyaannya. mengapa kita perlu mempelajari ekonomi moneter? Oke, terima kasih pertanyaan, tepuk tangan dong. Nah, langsung jawab saja ya. Kenapa sih perlu mempelajari ekonomi moneter? Karena ekonomi moneter itu membahas tentang masalah uang, peredaran uang yang ada di masyarakat, inflasi, dan efek pertumbuhan ekonominya. Sehingga dengan mempelajari ekonomi moneter, kalian akan memiliki wawasan cukup sehingga menjadi lebih kritis, lebih banyak tahu, dan bisa memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perekonomian di sebuah negara. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti kuliah ini, silahkan dikerjakan kembali post-test yang sudah Ibu share di grup. Oke? Ibu tunggu ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk hari ini kita sudah di ujung perkuliahan kita. Terima kasih untuk kebersamaan dan diskusi kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang penuh berkah untuk kita semua. Dan kita akhiri perkuliahan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita istighfar 3 kali dulu yuk. Astaghfirullahaladzim. 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 Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.